Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjawab satu pertanyaan dari subscriber, di mana beliau bercerita kalau saat ini sangat stres karena hafalannya hancur. Dia bingung bagaimana supaya bisa istiqomah lagi, bagaimana supaya hafalannya yang sekarang itu hancur bisa kembali seperti semula. Keadaan ini mungkin saja dialami oleh seorang penghafal Al-Quran yang hafalannya sudah banyak tapi amburadul semuanya, hancur semuanya, nggak ada yang lancar, dan dia bingung bagaimana cara mengembalikannya sehingga streslah dia. Nah, sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya membahas bagaimana cara mengembalikan hafalan itu, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa sebagai seorang penghafal Al-Quran, kita mesti memiliki mindset yang benar. Bagaimana sih mindset seorang penghafal Al-Quran? Jadi penghafal Al-Quran itu harus memiliki niat dan pola pikir yang benar, yaitu kita menghafal Al-Quran diniatkan atau dengan tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala melalui jalur menghafal Al-Quran. Kenapa kita menghafal Al-Quran, atau kenapa kita taqarrub kepada Allah, mencari ridho Allah itu lewat menghafal Al-Quran? Karena pada sejatinya Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita melalui metode hafalan. Mulai dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW itu lewat hafalan. Rasulullah kepada para sahabatnya juga menyampaikan dengan metode hafalan. Sahabat Rasulullah menyebarkan dakwahnya kepada kaum muslimin secara luas juga dengan metode hafalan. Walaupun ada kodifikasi, tetapi metode hafalan dianggap yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah menghafal Al-Quran merupakan sunnah Rasulullah SAW, sunnah para sahabat dan kaum muslimin hingga hari ini. Maka dengan menghafal Al-Quran, selain kita mendapatkan pahala taqarrub kepada Allah, kita juga sudah mendapatkan pahala menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, menghafal Al-Quran targetnya bukan hanya sekedar hatam saja. Hatam Al-Quran itu hanya target kecil saja menurut saya, karena jauh di atas itu, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengistiqomahkan diri kita sampai kita bisa husnul khotimah, tercatat sebagai seorang penghafal Al-Quran. Maka kalau mindset kita sudah seperti ini, insya Allah kita akan bisa istiqomah, insya Allah kita akan bisa terus menerus berdekatan dengan Al-Quran, tidak bosan, tidak putus asa, akan terus mengusahakan. Adapun hafalan yang mungkin hari ini lancar, besok tiba-tiba bisa hilang, besok lagi yang lancar, nanti sudah di murojaah tiba-tiba ngeblank lagi. Nah, itu biasa saja dalam hal menghafal Al-Quran, itu sangat normal. Kenapa? Karena hafalan Al-Quran itu tidak ada yang permanen. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengingatkan kita bahwa perumpamaan Al-Quran itu seperti unta dalam ikatannya. Kalau dia terus diikat, dia akan tetap. Tapi kalau ikatannya dilepas, dia akan pergi. Bahkan kata Rasulullah, perginya bisa lebih cepat daripada unta yang nggak diikat. Di sini sangat jelas sekali isyarat dari Rasulullah bahwa murojaah hafalan itu menjadi sebuah kewajiban. Murojaah itu bukan sekali aja atau 2 kali aja atau seminggu sekali atau sebulan sekali, tapi every time, setiap waktu yang bisa kita gunakan untuk murojaah, kita gunakan untuk murojaah. Jangan sampai ada hari kita yang bolong tidak ada murojaahnya. Kalau ada hari yang bolong tanpa murojaah, akan sangat berpotensi di hari berikutnya juga akan ada toleransi lagi. Nanti lagi lah. Akhirnya sehari bolong, 2 hari bolong, 3 hari bolong, dan seterusnya. Dan pada akhirnya hafalan kita tiba-tiba hancur karena sudah tidak dimurojaah lagi dalam waktu yang lama secara berturut-turut. Nah, jadi mari kita
sekarang luruskan lagi niatnya, kembalikan lagi tujuan menghafalnya kepada tujuan yang benar, sehingga nanti ketika hafalan kita bisa diperbaiki, yang sekarang sudah terlanjur hancur itu nanti nggak hilang lagi. Nah, jadi seperti itu ya, mindset yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kemudian bagaimana hafalan yang sudah hancur? Sebetulnya saya sudah sangat sering sekali membahas masalah ini. Bagaimana cara mengembalikan hafalan yang sudah hilang? Caranya hanya satu, yaitu menghafalkan lagi, dihafalkan ulang lagi, seperti kita menghafal hafalan baru. Hanya saja ketika hafalan yang sudah pernah dihafal ini kita ulang lagi, akan bisa lebih cepat dapatnya. Saya jamin, karena kita sudah pernah menghafalnya, kita sudah familiar, kita sudah sering mendengarnya, bahkan mungkin sering mengucapkannya dulu. Kalau saya ibaratkan dalam sebuah gudang itu, hafalan yang hilang ini ada di bagian bawah, tumpukan bagian bawah. Maka tugas kita adalah mencari hafalan itu supaya bisa naik ke atas lagi, ke tumpukan paling atas, sehingga ketika dibutuhkan bisa langsung diputar gitu. Nah, itu tugas kita mengembalikan hafalan. Maka caranya adalah bagi jadwal dalam satu juz yang akan kita kembalikan itu, kalau bisa bagi menjadi 4 hari. Jadi satu hari Anda fokus melancarkan 5 halaman. Hari pertama udah urusin aja 5 halaman itu. Kan satu juz itu ada 20 halaman tuh. Hari pertama halaman 1 sampai 5. Bolak-balik. Kalau sudah lancar nggak usah keburu nafsu untuk lanjutin halaman ke-6, tapi udah cukup cut aja di halaman ke-5. Kalau masih ada waktu, fokus aja halaman ke-5 ini. Diulang terus. Semakin banyak pengulangan semakin baik. Semakin banyak pengulangan semakin lancar. Nah, itu prinsip hafalan. Prinsip hafalan Al-Quran itu, semakin banyak pengulangan yang dilakukan, semakin baik hafalan kita. Semakin sedikit pengulangannya, semakin buruk hafalan kita, bahkan mungkin bisa menurun dan hilang. Jadi batasi satu hari 5 halaman saja. Hari kedua halaman 6 sampai 10. Fokus saja ke halaman 6 sampai 10. Hari ketiga halaman 11 sampai 15. Hari keempat 16 sampai 20. Ketika sudah selesai di 4 bagian juz yang akan kita lancarkan atau kembalikan tadi, kemudian siapkan lagi 2 hari untuk memantapkan 1 juz tadi itu. Ya, jadi ada butuh 6 hari. Ya, 4 hari untuk melancarkan, 2 hari untuk memantapkan. Selama 2 hari itu udah pokoknya bolak-balik aja 1 juz itu, nggak usah pedulikan juz yang lainnya. Ya, kalau ada waktu tambah lagi murojaah di juz itu sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau Anda ingin memiliki target ambisius gitu, misalnya saya 2 hari ini harus mengulang juz pertama ini sebanyak 100 kali atau berapa gitu, yang kira-kira Anda mampu melakukannya dengan maksimal supaya bisa tersemangati gitu. Target kita itu kan fungsinya adalah, ketika kita masang target, fungsinya adalah untuk menyemangati diri kita supaya bisa berusaha untuk mencapainya. Walaupun tidak tercapai, setidaknya ada usaha yang lebih yang kita lakukan untuk berusaha mencapainya, daripada kita nggak masang target aja apa-apa. Kalau kita nggak masang target apa-apa, ya udah, mungkin ya sudahlah, yang penting sudah murojaah gitu kan. Nah, itu udah 6 hari kan yang kita habiskan untuk memurojaah atau mengembalikan lagi 1 juz itu. Nah, masih ada 1 hari lagi, bisalah Anda gunakan untuk libur, untuk refreshing misalnya, kalau Anda orang yang mudah bosan dan mudah penat. Jadi 1 minggu 1 juz. Itu kalau bisa ya. Tapi saya yakin bisa. Karena hafalan yang sudah pernah kita hafal itu tidak akan hilang, hanya saja dia nyelip aja, nyelip. Dan kita tugasnya adalah nyari di mana dia tuh gitu kan. Ditumpukan sebelah mana sih gitu nyelipnya. Nah, yang bikin lama atau enggak lama itu kan apakah kita cepat menemukan filenya atau enggak gitu. Tapi saya yakin dengan standar kita, rata-rata orang Indonesia 4 hari tambah 2 hari untuk memantapkan, insya Allah cukup lah. 1 minggu cukup untuk mengembalikan 1 juz. Tapi memang perlu usaha,
perlu ikhtiar, perlu kesabaran. Ya sabarlah. Kalau nggak ada sabarnya, maka semua orang Islam itu bisa hafal Quran. Maka menghafal Quran itu tidak menjadi sebuah keistimewaan. Karena ada sabar di dalamnya, ada ikhtiar di dalamnya. Itulah yang menjadikan menghafal Al-Quran itu menjadi sebuah aktiviti atau aktivitas yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan innalillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga-keluarga dari golongan manusia. Para sahabat mengatakan, qalu man hum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Para ahlul Quran mereka lah keluarga-keluarga Allah dari golongan manusia itu dan orang-orang spesial di mata Allah. Nah, maka kalau kita ingin menjadi orang-orang yang spesial, syaratnya tidak semudah itu kan. Nah, ada usaha yang harus kita lakukan, ada kesabaran yang harus kita tanamkan dalam diri kita dan kita jaga, ada istiqomahnya. Nah, maka mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja untuk kesempatan hari ini. Kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Mohon maaf kalau ada suara anak-anak dan lain-lain karena ini di lingkungan sekolah dan sekarang sedang kondisi belajar. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa ditangkap dengan baik dan bisa menyemangati Anda semuanya. Kalau Anda punya pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa Anda like video ini jika suka. Kemudian share seluas-luasnya. Subscribe jika belum. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.